memecah molekul-molekul atau partikel-partikel yang ada di dalam cairan nebulisasi, lalu dia membentuk aerosol. Nah, jadi aerosol yang dibentuk ini itu tidak tergantung dari jumlah atau jenis nebulisasinya, cairan nebulnya tidak tergantung dari jenis cairan nebul, tidak tergantung dari banyaknya atau volume dari cairan nebul, tidak tergantung dari jenis tadi udah, cairan udah, volume sudah, tidak tergantung dari ukuran partikelnya, namun sangat tergantung pada kekuatan aliran udara yang disemprotkan oleh yang dihasilkan oleh kompresor dari jet nebulizer ini sendiri. Jadi aerosol yang terbentuk itu adalah hasil dari udara tekanan tinggi yang akan menarik cairan dan akan memecahkannya sebagai partikel. Nah, kalau ultrasonic nebulizer dia menggunakan prinsip piezoelektrik, jadi sinyal ultrasonik yang tegangan tinggi, frekuensi tinggi, dia akan menggetarkan piringan. Piringan ini yang digetarkan dia akan memecah partikel dari cairan nebul itu menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Namun, ultrasonic nebulizer ini hanya bisa kita gunakan untuk SABA atau sama inhalasi, short acting beta 2 agonis ataupun short acting muscarinic antagonis. Nah, kalau untuk kortikosteroid ternyata tidak bisa menggunakan ultrasonic nebulizer karena molekul dari kortikosteroid itu terlalu besar sehingga tidak mampu dipecahkan oleh piringan ultrasonic nebulizer ini. Jadi, kalau dia mau menggunakan kortikosteroid inhalasi, sebaiknya menggunakan jet nebulizer. Nah, jet nebulizer juga ada dua macam saat ini. Yang zaman dulu dengan yang sekarang. Yang zaman dulu itu bentuknya V, cawannya. V, terus dia ada kelengkungan di bawah, itu untuk menarik cairannya. Nah, sayangnya karena ada lengkungannya itu bisa menyebabkan adanya yang kita kenal sebagai volume residu. Volume residu itu apa? Volume sisa. Jadi, volumenya ada yang tersisa. Nggak akan semuanya akan dipecah menjadi aerosol. Jadi, ada tersisa. Biasanya sisa berapa? Sisa antara 1 sampai 2 ml. Itulah kenapa kalau dulu semua nebulizer itu harus ditambahkan NaCl supaya mencapai angka 4 ml minimal. Supaya obat yang diberikan kepada pasien itu dosisnya tepat. Namun sekarang cawan nebulisasi itu sudah datar, jadi volume residunya itu hampir tidak ada. Jadi sudah tidak perlu lagi mencairkan cairan nebulisasi menjadi 4 ml, cukup dengan menggunakan cairan nebul yang sudah ada. Bahkan dengan 1 ml pun untuk beberapa cawan nebulisasi itu sudah bisa digunakan. Jadi tidak perlu sampai 4 ml. Nah, kalau seandainya mau kita tambahkan NaCl, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja kita tambahkan NaCl. Apa yang akan terjadi kalau kita tambahkan NaCl? Hanya penambahan waktu nebulisasi. Jadi, kalau kita tambahkan NaCl pada cairan nebulisasi, yang terjadi hanya penambahan waktu nebulisasi akan menjadi lebih panjang. Namun ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa cairan nebulisasi kalau seandainya itu dia NaCl-nya diberikan NaCl yang konsentrasinya tinggi, itu bisa membantu untuk mencairkan dahak. Jadi sebagai pengencer dahak itu sangat membantu sebenarnya. Namun biasanya ini sangat dihindari pada pasien anak, yang terutama pada pasien anak. Kenapa? Karena kemampuan anak untuk refleks batuk itu masih sangat jelek. Nah, jadi di beberapa penelitian tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan dalam hal ukuran partikel pada pasien-pasien yang mendapatkan fill volume 2,5 ml dengan 5 ml. Jadi, fill volume tidak mempengaruhi ukuran partikel. Fill volume hanya mempengaruhi waktu nebulisasi. Oke, nah lalu bagaimana caranya untuk memilih alat inhalasi yang tepat?
semua pasien kalau kita bagi menjadi dua, nih ada asma stabil, ada asma akut. Pada saat akut, karena tadi seperti saya bilang, bahwa pada keadaan akut, pasien itu mengalami sesak nafas yang berat, sehingga dia tidak akan mampu menggunakan MDI ataupun DPI. MDI tanpa spacer maksudnya ya. Jadi pada kejadian asma akut, pasien diberikan pengobatan dengan dosis yang lebih tinggi dibandingkan pada saat dia stabil. MDI bisa digunakan plus spacer dan nebulizer atau pilihannya nebulizer. Di Indonesia masih nebulizer tuh masih menjadi pilihan yang cukup tenar ya, masih jadi pilihan utama malah kalau untuk yang asma akut. Nah, kalau di luar negeri sebenarnya nebulizer sudah mulai ditinggalkan, jadi mereka kalau pada saat serangan asma akut tuh menggunakan MDI plus spacer. Nah, untuk asma stabil, lihat dulu pasiennya, koordinasinya bagus atau enggak. Kalau bagus, lihat lagi laju inspirasinya baik atau buruk. Kalau laju inspirasinya buruk atau di bawah 30 liter per menit, lebih baik menggunakan MDI plus spacer atau MDI saja. Karena koordinasinya baik, jadi dia pasti bisa menggunakan MDI. Nah, kenapa harus menggunakan MDI pada yang laju inspirasinya buruk? Karena ada propelennya kan, propelennya mendorong obat. Jadi pada saat dia menghirup, itu tidak terlalu kuat juga nggak apa-apa, karena propelennya akan membantu mendorong obat sampai ke saluran pernafasan bagian bawah. Kalau seandainya dia koordinasinya baik dan laju inspirasinya baik juga, bebas mau pakai DPI boleh, mau pakai MDI boleh, MDI plus spacer boleh. Jadi bebas kalau untuk pasien-pasien yang koordinasinya baik dan juga laju inspirasinya baik. Nah, kalau koordinasinya buruk, usahakan penggunaannya dengan menggunakan DPI. Kalau seandainya obatnya tidak tersedia dalam bentuk DPI, maka berikan MDI plus spacer. Jadi, yang paling penting adalah melihat keadaan pasien, koordinasinya baik atau tidak, lalu laju inspirasinya seperti apa. Jadi tergantung dari koordinasi dan laju inspirasinya dan juga keadaan asmanya stabil atau lagi akut, itu akan membantu kita untuk memilihkan alat kepada pasien. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekali lagi kita ulangi, ada 3 tipe dasar alat inhalasi. Yang pertama MDI, yang kedua dry powder inhaler, yang ketiga adalah nebulizer. Dan kapan kita memilih itu harus tergantung kepada keadaan pasien. Pada saat pasien memiliki koordinasi yang baik dengan laju inspirasi yang buruk, boleh dipilihkan menggunakan MDI. Dengan koordinasi yang baik, dengan laju inspirasi yang baik pula, bebas mau pakai apa saja. Pada pasien-pasien yang koordinasinya buruk, sebaiknya menggunakan DPI atau MDI dengan spacer. Pada keadaan asma akut, menggunakan nebulizer atau MDI plus spacer. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Yudi. Terima kasih, Pak Yudi. Seretide memiliki 2 macam bentuk sediaan, yaitu meter dose inhaler dan diskus. Seretide inhaler digunakan 2 kali inhalasi, 2 kali sehari, dengan kekuatan 50 mikrogram untuk pasien anak 4 tahun dan dewasa, dan kekuatan 125 mikrogram untuk pasien 12 tahun ke atas. Baik, terima kasih Dr. Weni yang telah memberikan materi terkait dengan device, ya, semua device kita dapatkan informasi sangat menarik sekali. Dan bagi rekan-rekan sejawat sekalian bahwa 45 menit ke depan kita akan berdiskusi, ya. Jadi ada beberapa pertanyaan sudah masuk dan terima kasih kami sampaikan kepada rekan sejawat yang telah memasukkan pertanyaan kepada 2 pembicara kita pada kesempatan hari ini. Sebagai teaser di awal, jadi kita akan memberikan pertanyaan bergantian kepada Ibu Apoteker Lucy dan juga Dr. Weni, ya, secara bergantian. Baik, saya akan bacakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Apoteker Sylvia untuk